Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour 2025 sudah mengawali seri pertamanya di Polandia tadi malam kawan. Bertajukan Grand Chess Tour Superbet Polandia Rapid dan Blitz 2025 tadi malam memainkan 3 game kawan. Sementara Vladimir Fedosev memimpin turnamen ini dengan 2 kali menang dan 1 kali remis. Andai saja di babak pertama saat menghadapi Alireza Firosa mampu mengamankan keunggulannya di permainan endgame, maka Vladimir Fedosev memetik 3 poin. Sayangnya di permainan endgame dalam posisi yang unggul, dia kepleset kawan. Alireza Firosa mengikutinya dengan 1 kali menang dan 2 kali remis. Diikuti Pragnananda. Di 2 game pertamanya Pragnananda terlihat bagus ya, mengalahkan MVL, kemudian Arafin kawan, dan kalah oleh Daniil Bogdan pada game ketiga. Diikuti Daniil Bogdan, ada David Gravilescu, Arafin, dan Krzysztof Duda sebagai pemain tuan rumah kawan hanya memetik 1 kemenangan pada game kedua atas Vasilin Topalov. Levon Aronian, Vasilin Topalov masih belum mau pensiun kawan. Vasilin Topalov ya mengalahkan MVL pada game ketiga. MVL di posisi buncit dengan 2 kali kalah dan 1 kali remis. Sementara kita akan ulas permainan Alireza Firosa terlebih dahulu pada game pertama menghadapi Vladimir Fedosev. Cukup seru kawan di permainan endgame-nya. Bagi kawan-kawan yang belum tahu ya, semalam admin sudah live kembali untuk mengawal turnamen ini. Oke kawan, game pertama, Vladimir Fedosev pegang putih. Mengawali dengan pion D4, ada kuda F6, kemudian pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, dan pion G3. Bermain dengan pembukaan Katalan opening di sini Vladimir Fedosev. Gajah E7 langkah utama dipilih oleh Alireza Firosa. Setelah gajah G2 rokade langsung. Di sini kuda C3. Sedikit menahan diri, keluar dari jalur utama, memilih opsi ketiga yang paling populer. Ya, umumnya yang paling populer rokade atau menteri C2. Tapi 2 langkah menteri C2 dan kuda C3 ini opsi yang ya tidak terlalu banyak kawan. Kalau rokade ini sekitar 17.000 game di database-nya chess.com. Kalau menteri C2, kuda C3 ini hanya sekitar 1.700-1.200 game saja. Kalau kalian ingin tahu jalur utamanya, ya sudah sering sih saya sebutkan ya, jalur utama permainan Katalan. Tapi apa salahnya kita ulangi lagi untuk mengingatkan kembali. Nah, hitam akan mengambil pion C, pion dipukul pion C4, baru menteri C2, pion A6 kawan. Nah, kalian cegah dengan pion A4, kemudian biasanya gajah D7. Kalian caplok pion ini sekarang, ada gajah C6. Nah, gajah ini keluarkan ke petak G5 paling banyak ataupun ke petak F4, suka-suka kalian ya. 2 petak terkuat buat gajah, tapi paling banyak gajah G5. Gajah D5 serang menteri, menteri ke C2 ya dikejar lagi sampai dia pindah ke ruang gelap kawan. Nanti disusul kuda ini juga siap dikembangkan petak G6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, tapi kuda C3. Oke, pemain top dunia ya, selalu ingin bermain di luar kebiasaan jalur utama kawan. Ya, mereka sudah tahu betul permainan di jalur utama, jadi untuk menghindari permainan yang membosankan atau berakhir remis. Alireza menaikkan pengembangan kuda BD7, kemudian menteri naik ke D3, disusul dengan pion B6 lanjut Alireza. Selain dukungan pion C5 juga berikan jalan bagi gajah terangnya, dan membuka langsung dengan pion C pukul pion D5, kuda yang ambil balik pion D5, dan baru sekarang Fedosev rokade di langkah ke-9. Ada gajah B7 lanjut Alireza, di sini benteng D1, dan baru sekarang counter dengan pion C5. Kuda pukul kuda terlebih dahulu, balasan dari Vladimir Fedosev. Ambil balik menggunakan pion oleh Alireza Firosa. Ya, untuk membangun center yang solid. Kemudian dilanjut dengan pion D pukul pion C5, pion diambil balik pion C5, Alireza bermain dengan 30 pion ya, 3 pulau pion, 1 pion terpisah, 2 pion center, dan 3 pion sayap raja. 3 pulau pion. Secara prinsipal kawan, lagi-lagi secara prinsipal, kalian hindari bangunan pion yang rusak seperti ini ya, tercerai-berai menjadi beberapa kumpulan secara prinsipal. Tapi terkadang juga aturan-aturan seperti itu bisa kalian abaikan, tapi tentu dengan perhitungan yang cermat. Lanjut dengan gajah F4, lanjut Fedosev, koneksikan 2 benteng, juga mengawal diagonal ini agar benteng juga tidak leluasa ya bermain di lajur B. Ada menteri B6,
Menteri B3 menantang pertukaran, ditolak kuda F6 lanjut Alireza, dan Fedosep melanjutkan dengan langkah kuda ke E5 di sini. Tuh ya, buka diagonal kawan. Ada benteng Fe8 dan di sini gajah F3 terlebih dahulu untuk kawal diagonal ini aktif keluar, nggak diam di kandang. Tentu saja posisi yang bagus buat gajah. Gajah mundur ke F8 dan sekarang kuda J4. Ya tentu kalau kuda dicaplok ya gantinya nanti gajah ya. Menteri pukul menteri terlebih dahulu baru gajah caplok gajah. Tidak bagus buat hitam. Jadi Alireza geser menterinya ke A6. Cukup lama Alireza memutuskan langkah ini kawan dengan menteri bergeser. Kemudian kuda ke E3. Coba ancam. Benteng AD8, langkah yang normal ataupun geser ke lajur C kawan. Menempatkan benteng-benteng di lajur pusat sesegera mungkin. Langkah yang cukup standar, tapi Alireza membuat pengorbanan pion. Blunder ternyata langkah ini dan dicaplok oleh Fedosep. Kuda caplok pion J4. Ada gajah C6. Lanjut Fedosep. Maksudnya gajah C6 lanjut Alireza Firoza. Kalau sekarang kalian ambil ya sama ya. Ya jatuh gajah ini. Jadi gajah C6 dari Alireza Firoza. Kuda kembali ke E3 menekan pion pusat. Gajah A4 serang menteri, tusuk benteng juga. Tentu saja menteri D3 untuk menantang pertukaran. Gajah B5, menteri mundur ke D2. Ada benteng AD8. Lanjut Alireza Firoza sudah terlambat menempatkan benteng-benteng di lajur pusat karena ada pion A4. Gajah C4 caplok saja. Ambil balik menggunakan menteri. Kalau menggunakan pion, putih juga tidak akan segan-segan untuk caplok benteng di belakang kawan. Nah, kalian mau kemana juga? Kekuatan sepasang gajah plus sepasang bentengnya tidak akan gentar melawan menteri. Dan coba lihat, gajah ini sewaktu-waktu juga bisa ditusuk. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi di sini menteri yang ambil balik kuda J4 lanjut Alireza. Menteri D3 menantang pertukaran. Merasa unggul satu pion langsung ingin mengajak ke permainan endgame tanpa menteri. Alireza menahan, menteri B4 mengincar pion, ada menteri B5 tetap menawarkan pertukaran. Alireza menahan diri dengan pion H6, berikan ruang pergerakan bagi raja ya. Dan Fedosep langsung menukarkan menteri pukul menteri B4, gajah caplok kembali menteri B4, sekarang pion A5. Untuk segera dorong-dorong dan mungkin benteng juga siap diangkat naik. Ada benteng C8, benteng D3 terlebih dahulu. Sepertinya langkah ini nggak terlalu kuat dari pergerakan evaluasi berkawan. Ya lebih kuat langsung ancam gajah di sini. Mungkin mundur. Nah kalian lanjutkan dengan gajah ini reposisi untuk kawal diagonal ini ya. Peta gelap peta D4 juga nanti ke depan. Oke, memilih dengan benteng D3. Ada pion G5, gajah E3 mengincar pion. Di sini dihadang dengan gajah J5. Gajah D4 menawarkan pertukaran di peta pusat diterima oleh Alireza. Benteng ambil balik. Benteng C2 menusuk ke baris kedua, simpel dorong maju B4. Ada benteng B8 dan benteng B1. Benteng A2 siap caplok kawan ya. Geser untuk mengisi lajur C yang terbuka penuh, siap menusuk ke baris ke-7. Benteng B2 dan tidak terburu-buru juga untuk menusuk ke baris ke-7 kawan. Kalau menusuk ke baris ke-7 ya mungkin ambil pion ini langsung. Mungkin ya bisa jadi, atau tempo dulu skak baru ambil pion ini kemudian. Terlebih dahulu gajah ambil pion D5 disusul dengan benteng akan menciptakan kombi yang cukup menakutkan. Dan tidak disikat. Kalau disikat sekarang ya sikat. Pion ini jatuh memang, tapi nanti kombinya ya dua benteng ini sulit kalian hentikan di baris ke-7. Sangat-sangat merepotkan. Sedangkan benteng kalian hanya bertumpuk ya, butuh tempo untuk sejajar. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi benteng 1, maksud saya benteng 2 caplok pion B4, benteng pukul benteng, ambil balik, kemudian benteng skat dulu, raja naik G7, gajah J4. Lanjut Vladimir Fedosep. Masih bisa berpotensi menang kawan, gajah tetap mengawal peta F7, siap disusul benteng naik ataupun juga mengawal pion yang di sini. Ada benteng B1 cek, raja G2, benteng C1 dan raja F3 ataupun langsung menantang pertukan benteng.
Tapi mungkin bagi kalian yang bermain endgame seperti ini ya, gampang-gampang susah juga kawan. Gampang-gampang susah. Ya tentu raja ini harus kalian bawa ya untuk caplok pion dan bisa meloloskan satu pion di lajur A ini. Memilihkan raja F3, kemudian benteng C3 cek, pion E3, ada pion G4 cek, raja F4, diikuti benteng C2 dan raja E5. Langkah bagus seperti yang ditunjukkan panah biru kawan. Posisi siap juga, benteng siap diangkat untuk hajar pion ini. Terlebih dahulu kuda D7 cek. Ya kalau kalian ambil pion ini langsung tadi ya, maka ada benteng C7. Coba lihat, kalian nggak bisa menghentikan lagi benteng di baris ke-7. Jadi kuda D7 cek, raja D4, ada benteng D2 cek, raja C3. Sekarang benteng ambil pion F2 dan benteng C7. Lanjut V-Dosen. Kurang kuat. Benteng A8. Mengincar pion A7. Langkah terkuatnya. Oke, direct ancaman pada baris ke-7. Di sini kuda ke E5. Jaga pion sekaligus. Ada gajah D5 mengawal diagonal kawan. Dan siap caplok. Coba lihat petak terakhir bagi pion ini. Petak terang ya. Yang bisa dikawal oleh gajah. Cukup menakutkan buat hitam. Ada pion A6. Benteng E7. Ya langsung saja sebetulnya ya. Oke, benteng E7. Ada benteng F5. Sekarang pion E4. Langsung mengancam pion ini merupakan langkah terbaik. Tapi Alireza ingin mempertahankan pion di lajur A dengan benteng G5. Benteng A7, benteng G6. Kemudian gajah B7. Jatuh juga akhirnya pion kawan. Benteng D6. Benteng ambil pion menantang pertukaran. Ditolak dengan benteng D3 cek. Raja lari kawan untuk mengawal pion. Mungkin kalian tertarik untuk mengamankan pion kalian di sini. Ya ada benteng F3 ya. Tetap ya. Oke, nggak mau menunggu lama supaya bisa mengawal pionnya atau nanti juga siap bergerak ke center. Raja B4, benteng D2, gajah D5 untuk mengawasi petak A2 tentu saja. Benteng ambil pion H2 dan benteng D5. Penting kawan untuk mengawal petak-petak yang bisa dijangkau oleh kuda. Berikan jalan juga bagi pion segera promosi. Ada benteng H1, pion A6, benteng A1. Dan di sini kawan, gajah B3. Langkah kesalahan. Sekarang posisi permainan dirasa imbang kembali. Apa langkah terbaiknya? Gajah B7. Langkah terbaiknya kawan. Anggap saja kalian bermain dengan pion H5 di sini. Maka berikutnya petak D5 bisa diisi oleh kuda. Coba lihat, ancam kuda dan siap blokade lajur A. Dan pion bisa cepat promosi. Idenya seperti itu. Tapi dengan gajah B3, kontrol waktu kedua pemain di bawah 1 menit. Oh ya, permainan ini tadi menggunakan kontrol waktu 25 menit, increment 10 detik kawan. Nah, pion H5. Siap dorong-dorong terus kawan. Bisa lolos satu pion di sayap kanan sayap raja ini. Gajah 4 blokade. Benteng B1 cek. Raja maju ke C5. Di sini benteng B8. Cukup rasional ya untuk menjaga petak terakhir ini kawan. Kalau nggak dijaga satu langkah lagi ya repot ya. Tapi langkah terbaiknya bisa meloloskan pionnya sendiri kawan. Anggap contoh pion ini didorong maju. Nah, sikat di sini. Kalau kalian promosikan pion ini sekarang, maka pion G3 dan coba lihat. Kalian nggak punya tempo skak ya. Kalian nggak punya tempo skak dan hitam juga bisa meloloskan pion kawan. Mau kemana enaknya? Nggak ada tempo skak ya. Sama-sama punya menteri nanti. Tapi memilih dengan benteng B8 dalam posisi panik. Tentu saja pion harus dijaga. Kalkulasi seperti ini sepertinya tadi nggak dihitung oleh Alireza Firoza. Ada benteng D5, serang kuda, raja F6. Di sini gajah C6. Mengawal petak terakhir. Langsung saja pion ini didorong. Ada benteng di sini. Nah, raja B6. Coba lihat. Cukup kuat sekali ya pertahanan. Memilih dengan gajah C6. Nah, benteng C8, pin gajah. Benteng D6 cek. Blunder Alireza dengan raja ke E7 yang ditunjukkan tadi raja G6. Sekarang pion dorong maju. Apa bedanya? Apa bedanya ke sini dan pion ini didorong maju? Bedanya pion H4 lagi-lagi. Kalau pion ini promosi, ya tentu kalian caplok. Gajah ambil balik,
Kalian bisa pion pukul pion. Benteng turun untuk mengawal posisi dan kuda F3. Coba lihat kawan, coba lihat. Kalau ada benteng ke sini ya masih dalam jangkauan kuda ya. Coba lihat, coba lihat. Kalau pion ini dorong caplok kuda, maka pion G2. Kalau dicaplok kuda ini, nah coba lihat, kalian bisa kalah. Kalian bisa kalah. Jangan dicaplok, biarkan saja. Nah, nanti kalian caplok di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih raja ke E7. Pion dorong. Di sini pion H4. Pion dorong. Sikat oleh benteng. Ambil balik oleh gajah. Situasinya mirip. Cuma masalahnya kawan, raja ini terlalu jauh ya untuk mengawal pionnya. Itulah yang menjadi pembeda. Oke, benteng D2 lanjut Fedosep. Raja F6. Ada benteng G2. Raja G5. Nah, caplok pion. Bisa diatasi pergerakan pion hitam di poin ini kawan. Raja F4. Benteng G1. Nah, pion G3. Nah, di poin inilah kawan. Posisi kontrol waktu masing-masing punya 33 detik dan Alireza 39 detik. Satu langkah. Raja ke petak D6. Siap pretel ini, ganggu kuda. Langkah terbaiknya, memilih dengan gajah mundur ke D5 untuk rebut pion ini. Dengan raja ke sini, anggap contoh ya. Kalian mau bergerak kemana? Meninggalkan kudakah demi pion kalian? Ya kuda jatuh. Kalau ada skak menghindari, ya raja ke E7 bisa rebut pion ini. Nah, sekarang kuda bergerak ke situ. Ke F6, tetap dekati kuda terus. Kalau kuda ke sini mengancam benteng, benteng F1 pin. Kalau pion ini dorong, caplok cek, kemudian cek, ya, dan wassalam ya. Sikat saja, cop, 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 dan menang kawan. Satu jalur, mungkin kalian punya langkah-langkah yang lain, tetap situasinya sama. Tapi dengan gajah D5 dari Fedosep, dia kehilangan kesempatan menang kawan. Karena ada kuda F3 ancam benteng, benteng geser, kembali kuda menyerang benteng, riwa-riwi kawan. Akhirnya mencoba mencari jalan lain, Vladimir Fedosep gak ingin mengulangi langkahnya. Tapi lihat dia hanya punya satu pion, cukup sulit juga. Dorong maju pion, pion putih juga dorong maju, promosi, caplok, caplok. Akhirnya juga caplok-caplok. Dan permainan berakhir di sini dengan remis di langkah ke-79. Cukup disayangkan ya. Memang gampang-gampang susah permainan endgame itu kawan. Apalagi dengan kontrol waktu yang mulai mepet. Tentu ketenangan, kalkulasi yang cepat harus menjadi keahlian para pemain catur. Oke, itulah satu game di babak pertama dari permainan Vladimir Fedosep versus Alireza Firoza. Sementara Fedosep unggul di hari pertama dengan 2 kali menang dan 1 kali remis ini. Untuk video berikutnya, admin akan coba cover satu game dari permainan pecatur kita yang bermain di ASEAN Zone 3.3 Chess Championship kawan, sebagai ajang kualifikasi Piala Dunia. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.